Rasulullah itu kan uswatun hasanah kita. Surat Al-Ahzab 21 ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tapi ada terus nih, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Rasulullah dalam pribadi beliau ada contoh-contoh yang sangat bagus. Untuk siapa? Liman kana yarjullah, untuk mereka yang mengharap bisa bertemu dengan Allah. Dan orang itu memang ingatnya kepada Allah sangat kuat. Ya. Dari sudut itulah kadang-kadang perbuatan beliau itu ada yang khusus, ada yang umum. Yang umum itu untuk kita bersama. Tapi ada yang khusus Rasulullah itu, tidak semua itu umum. Saya berikan contoh. Rasulullah itu kalau Idul Adha itu berkorban, dan bagi beliau adalah wajib. An-nakhru wajibun alaiya. An-nakhru itu maksudnya korban. Korban itu wajib bagi aku, tapi bagi kamu sunnatul lakum, kamu tidak wajib. Jadi korban itu bagi Rasul adalah wajib, bagi kita tidak. Tapi meskipun tidak, ya kita perhatikan, karena itu termasuk bagian dari sunnah muakkad, terutama bagi yang mampu. Jamaah sekalian rahimakumullah, untuk selanjutnya contoh. Suatu saat beliau itu jalan-jalan bersama para sahabat. Lalu di depan, di muka kuburan Baqi di Madinah itu ada kuburan namanya apa? Baqi. Rasulullah waktu lewat ini ada dua orang yang menangis karena dipukuli oleh malaikat. Dua orang itu, perempuan dan laki-laki. Reng binek reng laki, reng berdua reng ojane. Jadi yang satu orang perempuan dipukuli dan menangis itu, mengaduh-aduh itu di alam barzah. Yang kedua juga ketepaan orang laki-laki juga sama dipukuli, cuma merengeknya tidak sama kan. Lalu Rasulullah minta pada sahabat, ambilkan pelepah kurma yang masih basah, potong dua, yang satu ditancapkan pada yang menangis itu, yang satu diletakkan sebelahnya itu, sambil menyatakan pada para sahabat, selama pelepah kurma ini belum kering, maka orang ini berhenti, tidak disiksa, tidak dipukuli. Nah, ini harus tahu, ini khusus Rasul. Kalau kita tidak bisa, lalu kita rekayasa, wis diwai kembang itu selama atau digerojoki banyu selama cek basah, tidak bisa. Kalau kita masa dengar nangisnya orang di kubur itu. Nah, kalau ada itu dongeng itu, bukan aslinya. Kita tidak diberi masalah-masalah gaib kecuali Rasulullah. Ini yang terpenting, sehingga khusus Rasulullah. Dan dengar Rasulullah menangisnya, orang itu kan digepui. Sebabnya apa? Yang satu, yang perempuan ini tukang fitnah. Hati-hati ibu-ibu, ya, mulutnya dijaga. Perempuan itu kalau kadang tukaran itu mesti berlebih. Wong wis gak ono juk nyelatu terus itu namanya berlebih. Apalagi ada ketepaan tukang fitnah itu, contoh saja ini ya, bukan aslinya. Itu ada tetangga masih baru pindah situ. Lah orang ini ketepaan tukang fitnah. Ketika tetangga saya sebelah ini menempati rumah itu, PT ku gak kober gede. Nah ini PT ku cek cilik wis hilang, paling nah itu kan namanya fitnah itu, dicoba wong itu. Nah, ketika ayamnya itu belum pulang, sudah mendekati maghrib, baru pulang gerutu-gerutu. Karena apa? Di sebelahnya banyak rayap, banyak aneh-aneh yang dimakan oleh sekian ayam besar-besar itu. Oh nek ngono, wis kadung mitnah tanggane kowe ya piye? Mosok bisanya minta maaf kan. Aku minah sampean tak arani
mencuri ayamku ternyata pulang. Nah, itu namanya fitnah. Hati-hati. Ada lagi anak cucu tukaran. Ini ibu dan neneknya ini gelut sampai ruwet itu. Ini Mbak Yu, cucu saya ini, coba ini, sampean lihat ini muka benyol-benyol dipukuli putrane sampean. Nggih, tidak tahu saya. Kok ndak bisa nek sampean gak mau mukuli putrane sampean ki tak gepukane lho. Itu kan salah paham juga ini. Cucunya saking sayangnya pada cucu sampai mau ngebuki itu putrane orang lain. Ya ndak tahu anak kecil ini kan memang tukaran begitu. Ya walaupun bebeng didik kulite cek tipis ya mesti ae. Sing tuwek-tuwek joto sono lah. Ya benceng bodoh coba kan teman-teman. Nah, jamaah sekalian itulah akhirnya ya tukaran betul. Nek sampean gak iso ngepuki putrane sampean tak pukulan ngancane sampean iki turune bedes lho, turune bedes. Padahal bukan kan. Oh sampean turune kirik malah gelut ini. Oh wong iku nang warung kirik bedes padahal rupane ayu-ayu. Kirik bedes lho kan gak enak itu. Itu namanya fitnah. Itu kalau mulutnya tidak bisa menjaga dengan baik, maka mudah sekali mendapat siksa di alam barzah. Yang kedua orang laki-laki ini, kalau kencing, maaf ini bapak-bapak, tidak bisa menjaga, nyiprate kencing itu menyusahkan sholat kita. Karena itu afdoliyah ya. Kalau kencing duduk itu yang bagus. Dengan duduk yang tertib, maka kita tidak sampai belarah-belarah kan. Apalagi fokus ke tempat itu lalu kita bersihkan. Kalau ada orang lain bisa terjaga dengan apanya percikan air kencing kata Nabi min adabil qabri minal baul. Sebagian banyak siksa kubur sebab kencing. Coba kalau jenengan ke terminal atau tempat-tempat umum, itu kalau bukan ahli agama mesti baunya luar biasa itu. Ya, itu harus dipahami. Karena itu maaf, kamar kecil kita harus berhati-hati karena minal baulnya itu. Dengan adanya siksa kubur kita perhatikan. Kalau maaf, kalau tidak ada tulisan kecil-kecil begitu di depan itu. Ini khusus jadi sehingga kita tahu. Banyak yang lain sebenarnya. Ada suatu saat Rasulullah itu buka. Tapi para sahabat tidak tahu kalau dia baru saja buka. Ada sahabat yang lirik pada Nabi. Nah, sahabat ini memang selalu neliti. Loh Rasulullah gak buka. Aku tiron gak buka. Baik gak buka. Pahalane akeh. Oleh Rasul ditegur. Antum gak buka. Ndak Rasul. Ana mengikuti antum, mengikuti panjenengan. Jenengan kan ndak buka, aku yang melok gak buka ya. Loh, kamu ndak tahu, baru saja saya dikirim oleh Jibril ya. Beberapa kurma, baru saya makan ya. Oh, buka. Niru Rasul, secara khusus Rasul kalau tidur ndak boleh dibangunkan. Lain dengan kita. Pak, wahai sawan, wahai budal nyambut gawe, ngorok, kita harus dibangunin. Bab kita tidak menerima wahyu. Kalau Rasul tidak bisa. Sedang tidur, semua sahabat tidak berani. Ya itulah contoh bahwa tidurnya Rasul berbeda. Walaupun kul innama ana basarum mislukum yuha ilayya. Nah karena itu berbahagialah kita semua yang selalu mengikuti tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang sering kita agaknya berbeda-beda ini. Rasulullah itu setelah Hasan Husain, setelah Hasan Husain, ya itu sudah ada ke bawahnya, tidak ada keturunan lagi. Terakhir hanya Hasan Husain waktu menjadi khalifah yang terakhir itu, yang keempat itu.